Ayo kita bikin masakan oseng tahu pedas yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep oseng tahu pedas yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, pertama-tama di sini sudah aku siapkan bahan utamanya. Om Not pakai tahu putih yang kotak-kotak seperti ini, teman-teman. Nah, ini akan kita siapkan sebanyak 8 potongan tahu putih seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Ini tahu putihnya, ceritanya Om Not beli di hari kemarin, teman-teman. Jadi disimpan di dalam toples yang ada isi airnya supaya awet dalam penyimpanan di dalam kulkas, dan tahu putihnya tidak berubah rasa ya. Dengan catatan teman-teman, di saat kita beli di tukang sayurnya, tahu putih sebelum disimpan dicuci bersih dulu dan disimpan di dalam toples, diisi dengan air. Itu di stok di dalam kulkas akan menjadi awet. Nah, lanjut di sini untuk tahu putihnya kita potong-potong diperkecil seperti ini, teman-teman. Jadi tampilan untuk tahunya dengan potongan kecil-kecil seperti ini. Opsional ya, kalau kalian sukanya potongannya lebih gede lagi atau lebih besar lagi juga boleh banget. Tapi Om Not di sini lebih suka dengan potongan kecil-kecil seperti ini untuk kita bikin oseng tahu pedas. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk tahunya sudah kita potong-potong kecil semua. Kemudian lanjut aku siapkan wajan untuk menggoreng. Tuangkan minyak sayur yang agak banyak. Nanti kita goreng tahunya dalam penggorengan sekaligus. Kemudian panaskan di atas api kompor. Setelah panas, masukkan potongan tahu yang kita potong kecil-kecil tadi. Nah, ini kita masukkan semua ya. Dalam kapasitas minyak sayur yang lumayan banyak ini, muat semuanya potongan tahu kecil-kecil seperti ini. Diratakan terlebih dahulu. Kemudian lanjut di sini kita lakukan penggorengan untuk tahu putihnya dengan tingkat kematangan yang cukup. Nanti kalau sudah berubah warna dan langsung kita angkat ya, tidak perlu sampai garing banget. Diaduk-aduk seperti ini supaya tingkat kematangan tahunya dengan merata. Untuk kita bikin oseng tahu pedas, perhatikan ya teman-teman cara membuatnya. Ini salah satu masakan oseng tahu pedas yang dijamin bikin kalap makan. Salah satu menu masakan yang bikin kalap makan. Nah, segini sudah cukup teman-teman untuk tahunya dengan tingkat kematangan yang cukup seperti ini. Kalau sudah berubah warna, kita angkat dan tiriskan. Kemudian aku sisihkan ya tahunya. Lanjut di sini aku mau siapkan semua perbumbuan untuk kita bikin oseng tahu pedasnya. Perhatikan teman-teman cara meraciknya untuk kita bikin oseng tahu pedasnya. Pertama-tama di sini aku mau siapkan ada bawang putih dan bawang merah sebagai bahan utamanya, bahan dasar, bumbu dasar maksudnya. Nah, semua perbumbuan ini akan kita lakukan pencucian terlebih dahulu teman-teman, karena terdapat pada cabai hijau besar, cabai rawit merah. Dikhawatirkan masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi lakukan ya pencucian sampai bersih untuk kita siapkan bumbu sebagai oseng tahu pedasnya. Buat teman-teman udah pernah belum nih masak oseng tahu pedas? Di sini Om Not kasih resepnya, rahasianya, yang nanti dijamin enak banget, dijamin bikin kalap makan. Nah, lanjut ya di sini kita lakukan pencucian untuk yang kedua kalinya untuk kita bikin masakan oseng tahu pedas. Nah, teman-teman segini sudah cukup ya untuk mencuci semua perbumbuannya, sudah dicuci bersih. Dan saatnya aku perkenalkan satu persatu bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merah 6 buah, cabai rawit merah 20 buah, dan cabai hijau besar 3 buah. Nah, di sini kita kombinasikan ya antara cabai rawit merah dan cabai hijau besar untuk rasa pedasnya. Kemudian lanjut untuk bawang putihnya kita potong-potong diperkecil terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk bawang merahnya juga dipotong-potong menjadi 2 bagian
dipotong, diperkecil juga ya, seperti ini. Lalu kemudian untuk cabai hijau besarnya kita potong-potong juga, diperkecil seperti ini. Nah, lanjut ya. Dan terakhir ada cabai rawit merah, kita potong-potong, diperkecil juga seperti ini untuk mempermudah nanti di saat dicopper, teman-teman. Biasanya kalau tidak dipotong-potong terlebih dahulu nanti cabainya ngumpet. Tidak merata ya, dihaluskan. Nah, ini kita siapkan chopper, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, cabai hijau besar, dan cabai rawit merah. Tambahkan air sedikit untuk mempermudah di saat menchopper. Kemudian dichopper ya dengan tingkat kasar seperti ini, teman-teman. Jadi tidak halus ya untuk kita bikin bumbunya, dengan tekstur kasar seperti ini untuk bumbu oseng tahu pedasnya. Kemudian lanjut siapkan mangkuk kecil, masukkan asam jawa matang 8 biji atau secukupnya, tuangkan air panas, kemudian ditekan-tekan menggunakan sendok seperti ini untuk mendapatkan air asam jawanya. Saatnya kita memasak, siapkan wajan, tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu. Di sini aku menggunakan minyak sayur yang agak banyak ya. Panaskan di atas api kompor, kemudian masukkan bumbu yang kita chopper tadi, teman-teman. Bumbu pedasnya ya. Nah, di tahapan seperti ini paling penting kita aduk-aduk, tumis bumbunya sampai matang. Untuk kita bikin masakan oseng tahu pedas yang nanti dijamin enak banget, teman-teman. Pokoknya siapkan nasi yang banyak. Nah, diaduk-aduk terus ya. Kalau nanti bumbunya sudah harum dan pecah minyak seperti ini tandanya sudah mau matang. Kemudian lanjut nanti aku mau siapkan gula merahnya, teman-teman. Kita siapkan setengah sendok makan ya. Nah, ini kita tambahkan gula merahnya yang sudah disisir sebanyak setengah sendok makan. Jangan terlalu banyak ya supaya rasa pedasnya tidak hilang. Aduk-aduk dulu sampai merata, kita tumis kembali, kemudian masukkan air asam jawa yang kita larutkan tadi dan disaring seperti ini. Jadi kita ambil air asamnya saja. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian saus tiram 1 sendok makan. Nah, untuk penyedapnya cukup menggunakan garam dan saus tiram, teman-teman. Dan ada gula merah setengah sendok makan tadi ya. Tidak perlu menambahkan penyedap yang terlalu banyak. Dan itu rasanya nanti jauh lebih enak dan lebih sedap, gurihnya dapet, dan pokoknya lebih mantap. Kemudian masukkan ya tahunya, kemudian tambahkan air 100 ml dan aduk-aduk. Nah, ini gunanya kita menambahkan air lagi 100 ml supaya tahunya ini meresap ya dengan bumbu pedasnya seperti ini nanti, teman-teman. Dengan catatan kita gunakan api sedang untuk oseng tahu pedasnya seperti ini. Nah, dioseng-oseng terus, teman-teman, sampai menyusut, sampai kadar airnya juga berkurang dan nanti akan pecah minyak lagi. Ini supaya bumbunya meresap ya. Dan tahunya sudah digoreng tadi kan agak garing, agak keras gitu maksudnya. Dengan kita masak oseng tahu pedas seperti ini menggunakan air, bumbunya nanti lebih meresap. Itu lebih enak banget, teman-teman. Diaduk-aduk terus, kemudian didiamkan sesaat. Setelah itu diaduk-aduk kembali sampai kadar airnya ini benar-benar berkurang atau menyusut ya. Aduk-aduk terus, teman-teman. Nah, ini sudah mulai menyusut, airnya sudah tidak ada lagi, dan ini sudah jadi, teman-teman. Masakan kita oseng tahu pedasnya sudah matang. Seperti ini ya tampilannya, teman-teman. Segini sudah cukup. Kemudian kita matikan api kompornya. Masakan oseng tahu pedasnya siap kita sajikan ke dalam piring. Wow, ini aromanya wangi banget, teman-teman. Apalagi diperpadukan dengan adanya air asam jawa, itu enak banget pokoknya. Dan ini dia, masakan kita sudah matang. Oseng tahu pedas siap disajikan. Siapkan nasi hangat yang banyak atau nasi 1 magicom. Ini enak banget, dijamin, teman-teman. Rasa pedasnya itu bikin nagih, dengan aroma bawangnya juga menggoda banget karena ini kita menggunakan bumbu chopper ya. Rasanya itu bikin nagih pokoknya. Nah, buat teman-teman dan bunda-bunda, selamat mencoba resepnya.
Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.